berpegiat dalam mengajar dimulai tahun 2008, menjadi guru di beberapa sekolah dan kejuruan, lembaga bimbingan belajar ternama serta les privat di Bekasi, juga menjadi dosen sejak 2012. Banyak aktivitas yang dilaluinya dalam dunia pendidikan, dan di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, juga menjadi konsultan dan narasumber dalam berbagai forum manajemen dan pendidikan. Adapun penelitian yang telah dilakukannya pada saat menempuh jenjang sarjana dan magister dan doktoral, yaitu pada S1, perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan strategi student team heroic leadership dan strategi expository pada pokok bahasan limit fungsi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Cikarang Utara dan Kabupaten Bekasi. Tesis membawa judul pengaruh periklanan, promosi penjualan dan pemasaran langsung terhadap kinerja volume penerimaan mahasiswa memilih STMIK Cikarang Kabupaten Bekasi, dan hari ini yang bersangkutan akan memaparkan karyanya dalam bentuk disertasi dengan judul sebagaimana tidak disebutkan oleh pimpinan sidang, sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK, studi kasus pada SMK Lentera Bangsa 1 Karawang, SMK Nurul Ansor Karawang, Lentera Bangsa 2 Karawang. Yang bersangkutan sudah memulai bimbingan sejak tanggal 28 Juli 2018, berarti sampai dengan hari ini sudah melakukan proses penyusunan disertasi 2 tahun lebih sedikit. Relatif sedang, tidak bisa disebut cepat, tapi tidak bisa disebut juga lambat. Yang bersangkutan akan mengupas banyak hal terkait dengan sinergitas atau kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri. Latar belakang persoalannya adalah dilatari dengan keyakinan yang bersangkutan terhadap kondisi mana lulusan SM daya serapnya rendah oleh dunia industri dan dunia usaha. Itulah yang melatar belakangnya. Yang bersangkutan setelah melakukan penelitian menemukan banyak hal terkait dengan hal tersebut. Kita akan mendengarkan paparan yang komprehensif dari yang bersangkutan nanti. Dan di ujung disertasi yang bersangkutan memunculkan beberapa kerangka konseptual dan dalil. Atas nama tim promotor pada yang bersangkutan, kami ingin ucapkan selamat kepada Bapak Arif Hidayat, dan hari ini adalah hari yang sangat menentukan untuk apa yang akan diraih nanti di ujung persidangan. Atas nama promotor juga kami sampaikan semoga kali ini segalanya berjalan lancar dan semoga harapan yang diidamkan oleh Pak Arif Hidayat beserta keluarga bisa dilalui dengan baik melalui persidangan hari ini. Demikian hal-hal terkait dengan konten atau isi dari disertasi saya kira akan sangat lengkap apabila nanti kita dengar apa yang ingin disampaikan atau dipresentasikan oleh Promovindus. Demikian dari kami sebagai tim promotor, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim promotor yang sudah membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovindus. Mata Bapak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Arif untuk ekspos disertasi saudara selama paling lambat 10 menit. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan penghargaan setinggi-tingginya kepada promotor, kepada kopromotor, anggota, dan Bapak Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Ahmad Sanusi, Profesor Dr. Haji Sutaria Krisnansa, Profesor Dr. Haji Iim Wasliman, MPD, MSI,
Profesor Dr. Haji Abin TB Abin Samsudin MA, Profesor Dr. Haji Ahmad Rufat, dan Bapak Dr. Haji Wasfa MM. Baik, pada hari ini saya ingin mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Sinergitas Lembaga Pendidikan dengan Dunia Usaha atau Dunia Industri dalam Meningkatkan Mutu Lulusan SMK. Pada kasus pada SMK Lentera Bangsa 1 Karawang, SMA Nurul Ansor, dan SMK Lentera Bangsa 2 Karawang. Latar belakang ini dimulai dari faktor determinan. Determinan ini adalah mulai dari raw input siswa di mana ini kita proses, di mana penelitian yang ditekankan dalam penelitian disertasi ini lebih ditekankan kepada prodi teknik bisnis sepeda motor Honda, jadi lebih ke arah link and match dengan Honda. Maka di sini prosesnya di sini adalah ini kerjasama yang sudah MOU dengan Honda. Ini mulai dari edukasi dan pelatihan untuk guru, kemudian edukasi dan pelatihan untuk siswa, tenaga fasilitator untuk uji kompetensi, kemudian prakerin, kemudian prioritas rekrutmen lulusan TBSM oleh AHEM, kemudian donasi tool dan equipment dari Honda, kemudian pengadaan buku, modul ajar, pedoman reparasi dan katalog, kemudian standarisasi laboratorium. Kemudian output ini adalah lulusan SMK yang diharapkan memiliki mutu. Sehingga outcome-nya itu adalah lulusan SMK ini adalah memiliki daya serap dan siap diserap oleh Dudi, terutama adalah yang sudah bekerja sama, khususnya TBSM ini lebih ke arah untuk perusahaan-perusahaan Honda yang nanti akan ininya. Kemudian tuntutan ke depan di sini bahwa permasalahan SMK sekarang ini banyak lulusan yang belum siap kerja, kemudian SMK mencetak pengangguran, kemudian lemahnya sinergitas lembaga pendidikan yang sekedar MOU, kemudian juga ada wacana dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa SMK banyak pengangguran, maka akan dievaluasi untuk di mana kalau SMK dibubarkan. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian untuk yang ke depan, maka pembelajaran saat ini adalah pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran abad 21. Sehingga generasi sekarang yang ada adalah generasi Z generasi, yang mana generasi ini adalah lahir tahun 2001 sampai 2010, di mana generasi ini adalah generasi yang ingin memiliki mereka yang serba ingin instan, ketergantungan terhadap teknologi, dan bahkan sekarang pembelajaran pun sudah menggunakan media-media online. Sehingga nanti pembelajaran pun orientasi siswa nanti lebih ke arah adalah penciptaan dari inovasi. Nah, ini perusahaan yang kerjasama AHEM dan Daya Adicipta, ini adalah dealer dari perusahaan Honda ini tersebut. Kemudian pembatasan masalah di sini lebih dibatasi ke arah pembatasannya lebih ke arah prakerin, praktek kerja industri. Karena di sini persaingan dan tuntutan ke depan lulusan SMK ini mereka harus terjun langsung ke lapangan untuk mereka berpraktek kerja agar para siswa ini memiliki pengalaman yang mumpuni, pengalaman yang dia mengalami langsung, tidak hanya sekedar teori, bahkan dia bisa mengalami pembelajaran berbeda antara di sekolah dan di perusahaan. Kemudian pembatasannya adalah apa kebijakan dan program sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Yang kedua, bagaimana implementasi dan hasil sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Apa saja masalah dan kelemahan yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Yang keempat, bagaimana kecenderungan dan tujuan ke depan terkait sinergitas lembaga pendidikan dengan Dudi dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Yang kelima, apa saja sih upaya dan langkah perbaikan ke depan dalam sinergitas lembaga pendidikan dengan Dudi dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Nah, ini manfaat dan penelitiannya, ini lebih tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK. Tujuan khususnya lebih menjawab. Kemudian di sini ada tentang manfaat teorinya. Manfaatnya untuk menambah hasanah, memberikan masukan, temuan penelitian bersama karena ini. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah penelitian ini berlandaskan pada landasan teologis, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu adalah memakai filsafat revisi. Kemudian yang ketiga landasan 6 sistem nilai, etis, logis rasional, fisik, fisiologis, dan teologi. Kemudian landasan teorinya adalah total quality management, link and match dengan dunia industri, kemudian prakerin dan mutu pendidikan SMK. Kemudian yang kelima adalah landasan konsepnya adalah lembaga pendidikan kejuruan, dalam hal ini SMK dan manajemen pendidikan. Metode penelitian di sini dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kebijakan, di mana lokasi penelitian ini adalah dilaksanakan di SMK Lentera Bangsa 1 Karawang.
SMK Nurul Ansor, dan SMK Lentera 2 Bangsa Karawang. Kemudian subjek penelitian di sini adalah yayasan, komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kemudian kaprod khusus untuk kaprodi DBSM dan pihak dari perwakilan dari DUDI. Kemudian teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan wawancara, observasi langsung, kemudian studi pustakaan, kemudian triangulasi dan member check. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif. Adapun tahapan analisisnya mulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi, kemudian menyajikan data, penilaian kesimpulan, dan kemudian terakhir dengan memverifikasi dan kemudian temuan dan hasil penelitian. Data penelitian di sini, data yang ditemukan menunjukkan bahwa sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri dalam meningkatkan mutu lulusan SMK melalui link and match dengan perusahaan PT AHM Honda, mulai dari kebijakan dan program, implementasi dan hasil, masalah dan kelemahan yang dihadapi, kecenderungan dan tuntutan ke depan dan langkah perbaikan ke depan. Interpretasinya adalah sinergitas lembaga pendidikan dengan DUDI dalam meningkatkan mutu lulusan SMK sudah berjalan dengan baik, mulai dari membuat kebijakan, kemudian programming and match, implementasi sampai dengan terakhir dengan melakukan langkah perbaikan apa ke depan untuk melaksanakan programming and match dengan pihak AHM ini tetap berjalan secara maksimal. Kemudian pembahasan prakerin adalah untuk tujuan agar mutu lulusan SMK berkompeten dan memiliki skill yang mumpuni dan dibutuhkan oleh dunia dan industri. Implementasinya di sini bahwa bersama DUDI prakerin ini adalah program keahlian khusus program teknik bisnis sepeda motor Honda diimplementasikan melalui bekerja dengan PT AHM atau menggunakan dengan main dealer, perusahaan dan bengkel dan penjualan, dan menggunakan link and match dalam mendidik, melatih, dan siap untuk tenaga kerja yang berkualitas dan siap sesuai dengan dunia kerja dan industri. Masalah dan kelemahan yang dihadapi dalam melaksanakan sinergitas antara SMK bersama DUDI ini adalah permasalahan berkaitan dengan manajemen sinergitas mengetahui jumlah industri yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik SMK, yang memerlukan tempat praktik dan kurangnya peralatan praktik, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian kecenderungan dan tuntutan ke depan terkait dengan sinergitas antara SMK dengan DUDI dalam meningkatkan mutu lulusan SMK, perlu adanya bersinergi dalam mengadakan praktek langsung yang tidak hanya sekedar kesepakatan bersama yang dibuat supaya mutu lulusan SMK siap terap dan siap kerja dan siap bersaing dengan dunia industri. Upaya dan perbaikan langkah ke depan dalam sinergitas ini dengan DUDI pun ini dibukanya investasi, mungkin investasi dari yayasan atau mungkin dari asing oleh pemerintah dengan berbagai cara untuk menambah perlengkapan dan sarana yang ada di sekolah. Kesimpulan, implikasi, rekomendasi, dan dalil. Kesimpulannya, melalui program link and match antara SMK Prodi TBSM Honda dengan DUDI telah meningkatkan mutu lulusan yang terserap. Hal ini berdampak pada peningkatan mutu lulusan SMK baik dari segi input, proses, output, maupun outcome. Rekomendasinya itu buat pemerintah Kabupaten Karawang karena penelitian saya lebih diarah di SMK yang di daerah Karawang, kemudian pengawas sekolah, kemudian kepala SMK, komite sekolah, dan guru, khususnya guru yang TBSM ini. Kemudian implikasinya, melalui program link and match ini, pendidikan SMK dengan DUDI ini, bahwa sinergi, perlu adanya kolaborasi antara DUDI dengan SMK, karena orientasi endingnya, berlanjutnya adalah untuk perekrutan tenaga kerja. SMK siap kerja atau siap berwirausaha. Secara prinsip, program sinergitas lembaga pendidikan dengan DUDI ini telah meningkatkan mutu lulusan yang berdampak pada kualitas lulusan yang terserap di dunia kerja. Adanya sinergitas membantu lulusan SMK untuk siap kerja dan memudahkan perusahaan dalam mencari calon-calon tenaga kerja yang berkualitas. Maka sinergitas ini antara SMK dengan DUDI ini akan berdampak pada kualitas lulusan yang siap dari segi input, dari proses, output, dan outcome akan sesuai dengan apa harapan dari penerima kerja. Dalam hal ini adalah pihak PT AHM. Kemudian konsep atau dalil yang pertama adalah berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang dikemas dalam regulasi realisasikan berbagai macam kebijakan dalam program sinergitas akan menghasilkan sebuah indikator bermakna yang menjadi suatu standar SMK yang bermutu yang didesain agar lulusan berkompeten dan memiliki daya saing tinggi. Yang kedua, implementasi dan hasil kebijakan yang dilaksanakan melalui prakerin ini akan menghasilkan mutu lulusan yang siap berkolaborasi, memiliki networking yang luas dan siap kerja. Kemudian yang ketiga, berbagai masalah dan kelemahan terhadap program sinergitas yang dilaksanakan di lembaga pendidikan SMK dengan mencari solusi dan kesepakatan bersama antara pimpinan, pengelola, dan pihak DUDI merupakan bagian yang kinerja yang baik. Dibangun sebuah networking kolaboratif sehingga tercipta program link and match sesuai dengan pembelajaran abad 21 saat ini.
Kemudian yang keempat adalah pimpinan dan pengelola lembaga yang melakukan evaluasi proses kegiatan menuju lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas agar lulusan SMK yang banyak dan diserap pelayanannya dengan menggunakan pengelolaannya. Kemudian yang kelima, lembaga pendidikan yang ingin maju selalu berupaya untuk mencari informasi dari berbagai elemen masyarakat, terutama para pemangku kebijakan, baik pemerintah ataupun swasta, dalam rangka mencari dukungan dan bantuan supaya lembaga-lembaga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik, ini saja yang sampaikan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bantahan-bantahan, dan lain-lain. Dan untuk ini disediakan alokasi waktu masing-masing 10 menit. Yang pertama, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Upad, MED, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap, Arif? Ya, Prof. Terima kasih Pak Direktur Pimpinan Sidang. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan temuan disertasi dari Pak Promovendus Arif Hidayat ya. Pak Arif siap, Pak Arif ya? Ya, Prof. Mohon izin para pembimbing, promotor untuk menyampaikan beberapa catatan. Secara teknis bahwa proses ujian tahap 1 yang dilakukan pada tahun 2019 Oktober sudah dilakukan. Tapi saya ingin klarifikasi begini, bahwa memang sinergitas atau dalam bahasa lain dalam konsep dari BIFIT ya Arif, yang berkaitan dengan itu disebut dengan networking kolaboratif, itu kira-kira ya senafas itu dengan sinergi gitu. Kan itu. Dan ini sebetulnya yang dikehendaki bahwa setiap siswa dimanapun berada, apakah dia SM atau perguruan tinggi, harus punya keterampilan bersinergi. Untuk itu kan diperoleh lewat sejumlah upaya yang dalam hal ini kan di SMK ini dengan mitra kerja dunia usahanya perusahaan Jepang, Pak ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini yang menarik, Pak. Nah, Bapak tadi dalam temuan menyebut link and match, ya. Betul kan, Pak ya? Ya. Link match itu kan diadop dari konsep penilaiannya di Jerman. Ya. Ya. Dibawa ke kita, ya bagus. Ya. Tapi barangkali nggak boleh dilupakan, dan Jepang itu punya karakteristik yang unik, dan dia menjadi ikon dunia, bahwa setiap perusahaan Jepang itu menggunakan prinsip apa dengan dalam bahasa Jepangnya nih ya, Kigyo Konai Jigyo gitu. Dalam bahasa Jepang itu untuk menjamin lahirnya apa yang disebut dengan Kaikoku Zenryoku namanya. Itu perusahaan Jepang menggunakan itu, yang dalam bahasa populer disebut dengan Kaizen. Selalu dia menganut filosofi ini, ya. Sehingga yang dia bangun itu budaya kerja. Oleh karena itu budaya kerja itu ditanamkan sejak awal kepada siapapun, kepada calon pekerja, sejak dia ada di bangku sekolah. Sehingga dia punya filosofi yang disebut dengan Kaikoku Zenryoku nama. Dalam bahasa asing disebut dengan Kaizen. Ya. Jadi perbaikan mutu berkelanjutan yang didasarkan pada inovativeness berbasis pada kultur kerja yang dibangun sejak awal. Nah, oleh karena itu Pak Arif tidak bisa mengungkap keunikan kenapa perusahaan Jepang itu menghargai secara dini setiap calon, yaitu melakukan namanya sinergi. Nah ini barangkali yang saya belum baca ini, padahal kalau Bapak bisa ungkap bagaimana apakah tradisi membangun semangat kerja budaya kerja Honda dan seterusnya di Indonesia ini
itu serta-merta diambil dari kultur yang berlaku di Honda atau perusahaan Jepang lain di negerinya. Nah, ini yang ingin saya kemukakan pada Pak Arif ya. Nah, kaitan dengan keterampilan abad 21. Gimana Bapak bisa menyikapi itu? Sebenarnya learning match itu kan konsepnya Jerman. Ya, Pak Im pasti banyak tahu pada waktu zaman Pak Im itu dikenal dengan learning match. Nah, Jepang kan punya ikon seperti ini. Pak, gimana tuh memadukan konsep link and match-nya perusahaan Jepang dalam perspektif pendidikan kejuruan di Indonesia? Karena bagaimanapun saya kan punya latar kultur yang tidak selalu sama dan tidak terlalu beda juga gitu. Gimana gitu? Salah satunya yang sama itu gotong royong, guyuban. Itu yang kekuatan mereka itu. Gimana Pak Arif Hidayat menyikapi? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan. Baik, saya coba jawab, ya. Prof. Mengenai dengan program Link and Match dengan perusahaan Honda ini adalah perusahaan memang perusahaan dari Jepang, Prof. Dan Honda ini dengan sekolah-sekolah tertentu yang mereka adalah sekolah-sekolah yang masih di bawah binaan SMK, binaan Honda, Prof. Jadi ada kerjasama khusus yang memang tidak hanya sekedar ini, Prof, sekedar MOU. Jadi mulai dari mereka ada 8 jenis kerjasama yang di situ yang dilakukan sama perusahaan Honda itu, terutama mulai dari pelatihan dari guru, dari siswa pun dilatih langsung dari sana. Kemudian yang kedua termasuk dengan uji kompetensi. Siswa itu pun di uji kom itu menggunakan langsung dari sananya, Prof, dari perusahaan Hondanya, program Hondanya. Kemudian segala macam laboratorium itu sudah standar dari standarisasi Honda. Dan Honda tidak mau dia akan memberikan MOU dengan pihak Honda kalau misalnya mereka tidak mau untuk itunya. Dan bahkan juga kurikulumnya. Kurikulum di sini pun ada namanya kurikulum dinas yang berlaku di sekolah SMK dan ditambah dengan kurikulum yang memang kurikulum TBSM. Kurikulum yang memang sudah diskan dari perusahaan Honda tersebut, Prof. Ini kurang lebih kalau ada penambahan jam itu, ada penambahan jam yang memang tidak diajarkan di keahlian sepeda motor lain yang tidak dimiliki oleh sepeda motor Honda. Nah, tadi menyikapi dari Prof yang tentang masalah keterampilan yang memang yang tadi link and match dalam perspektif SMK. Jadi link and match dengan SMK ini ya di Indonesia ini masih belum maksimal, Prof. Jadi masih banyak ya dari hal ini, bahkan juga dari kualitas dari siswa. Siswa itu di Indonesia ini masih banyak juga yang belum. Dari kemampuan mereka untuk disiplin pun berbeda dengan Jepang, Bro. Di Indonesia ketidakdisiplinan mereka yang tidak disiplin, bahkan juga ketika mereka sedang prakerin di sana dapat wawancara dari menggunakan guru programnya, itu banyak juga yang mereka yang sering datang terlambat, mereka yang tidak disiplin, mereka yang tidak pakai seragam dan sebagainya, Bro. Itu pun salah satu hal sederhana yang memang Indonesia ini kalau misalnya dibilang untuk link MS dengan budaya kerja yang di Jepang, kita belum siap 100%, Bro. Tetapi dengan jembatan link and match dengan perusahaan Honda ini adalah salah satu jalan tengah di mana tidak hanya sekedar MOU yang banyak dilakukan oleh SMK yang banyak hanya sekedar menitipkan anak-anak didiknya untuk prakerin di perusahaan-perusahaan, itu hanya sekedar prakerin. Tetapi ini sudah diberikan fasilitas dari pihak sekolah, fasilitas dari pihak perusahaan itu dibuat seolah-olah sama, Prof, dari proses untuk proses kerjanya di sana, Prof. Seperti itu, Prof. Ya. Kemudian dikaitkan dengan tujuan nomor 4, Pak Arif ya. Kan mereka sudah nih ya selesai. Betul, Prof. Nah, ada kecenderungan dari hasil prakerin yang disebut prakerin sebagai penjembantan dari konsep link and match itu kan ada hasil tuh ya. Betul. Lalu kecenderungannya ke arah mana Pak itu setelah mereka ikut di situ tentang budaya kerja dengan filosofi macam-macam, lalu membuat tradisi karena terlambat bagi mereka itu aib, Pak. Terlambat satu itu aib, itu ditanamkan oleh karena itu nggak ada istilah terlambat disiplin. Nah, tentu kan ada hasil tuh ya. Nah, dihubungkan dengan tujuan yang 4, gimana kecenderungan siswa kita ini melakukan praktik yang berafiliasi dengan perusahaan Jepang ini, Pak. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof.
untuk ke depan ya memang dari siswa ya rata-rata kalau misalnya saya kemarin wawancara juga dengan kepala prodi itu, jadi memang tidak semua terserap Prof. Jadi ini saya kemarin ngambil data dari beberapa dari sekolah yang saya teliti itu paling hanya sekitar 10% Prof yang sudah benar langsung ketika mereka lulus dari SMK, itu mereka yang siap dengan kompetensi mereka, siap dengan standarisasi dari perusahaan Honda, yang siap kemampuan mereka sama. Nah ini hanya paling 10% Prof. Dan rekrutmennya diadakan di sekolah tersebut Prof. Jadi tidak semua. Walaupun ini adalah link and match-nya benar-benar istilahnya memang berbeda dengan link and match dia dengan sinergitas, dengan kerjasama dengan perusahaan lain, tapi ini pun sama Prof. Jadi hanya mengambil anak-anak yang berkualitas, yang berkompetensi, yang dia bisa Prof untuk ini Prof. Nah kecenderungan ke depannya ya untuk anak-anak yang siap, mereka siap bekerja, mereka yang mereka kompeten, ingin mereka yang siap mumpuni di perusahaan, maka siswa tersebut harus disiplin dari awal Prof. Dari semenjak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ya kan? Seperti itu Prof. Ya, ini terakhir Pak, mohon izin Pak Pimpinan Sidang, ini ada arus balik investor Jepang dari Vietnam akan beralih ke kawasan Karawang. Ada arus balik nih Pak, karena akan dibangun fasilitas pelabuhan segala macam. Nah tentu dampaknya dibutuhkan sejumlah tenaga kerja yang sesuai dengan standar mereka ya. Nah Bapak kan dengan riset ini kan ada lesson learn, best practice yang Bapak rumuskan. Gimana strategi untuk melakukan difusi ke sekolah-sekolah SMK yang ada di kawasan itu paling tidak. Sehingga pada saat pasca pandemi mereka kembali dari Vietnam ke Karawang, ini jadi peluang untuk menjadi supplier tenaga kerja terampil yang dengan itu. Silakan Pak, gimana Pak? Ya, baik Prof. Untuk tenaga terampil Prof, untuk ke depan memang sudah banyak investor-investor asing yang terutama yang dari Vietnam di pasca pandemi ini, yang mungkin yang akan disiasatin adalah lulusan SMK, mereka harus punya yang namanya standarisasi dari SKKNI Prof. Itu adalah standar kompetensi BNSP yang memang sudah diakui secara ASEAN. Jadi kalau misalnya anak SMK ini mau lulus dengan kompetensi yang sesuai dengan standarnya, maka pihak sekolah itu harus mempersiapkan anak-anak dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3, mereka terakhir selain dibekali dengan ijazah dan transkrip nilai, mereka juga harus dibekali dengan sertifikasi yang ada dari BNSP tersebut, Prof. Terutama kalau yang SMK ini, kalau untuk di anak TBSM ini adalah kompetensi di tingkat 2, Prof. Di tingkat 2 untuk standar, di level 2, Prof. Untuk kompetensinya itu. Ya. Itu berlaku selama 3 tahun, Prof. Sehingga anak itu akan terus upgrade ilmunya, akan terus upgrade tentang masalah keterampilannya. Jadi kalau misalnya ini tinggal mereka untuk perpanjang lagi, Prof. Semakin mereka punya sertifikat BNSP, mereka akan diakuin. Sementara kalau misalnya mahasiswa yang tidak mempunyai sertifikasi dari yang diakui secara BNSP, maka siswa tersebut dia tidak akan dianggap sebagai siswa yang berkompeten. Mungkin itu aja, Prof. Ya, jadi terakhir informasi mereka itu membutuhkan N4 Pak sekarang kategorinya. Pengakuan sertifikat N4 itu. Sekarang kan baru N3 ya, nanti N4 itu sekitar di Noryoku gitu. Kemampuan kompetensi level 4 itu. Dari tiap lembaga pendidikan yang ada di kita. Nah, sekarang pasca pandemik ada arus balik dari Vietnam kembali ke Karawang Utara. Industri mengembangkan ini peluang yang sangat besar. Oleh karena itu, nanti Pak Arief setelah selesai ini mohon dilakukan strategi difusi kepada SMK di sekitar itu. Karena sudah ada perkembangan bukan N3 tapi N4 kompetensi level 4 yang diminta. Terima kasih Pak. Dan mohon maaf para pembimbing, sekian, makasih. Selamat Pak Arief ya. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hupad, MED, yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon Pak Hupad nanti nilainya dikirim ke TU pimpin kepada TU. Siap. Ya, terima kasih. Masih ada suara yang masuk berisik, mohon di mute ya semuanya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Abin Samsudin Makmun MA untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau bantahan-bantahan. Dipersilakan Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada pasca sarjana dan khususnya nanti kepada saudara Promopendus yang maju pada pagi ini. Pada pasca sarjana saya sampaikan apresiasi dalam kondisi pandemi seperti sekarang masih mampu kita menyelenggarakan sidang promosi doktor seperti ini. Yang berikutnya kepada saudara Promopendus saya sampaikan apresiasi atas kesiapannya untuk menghadapi sidang yang berbahagia ini. Saya juga mengapresiasi atas pokok permasalahan yang dijadikan kajian dalam disertasi ini yang secara konseptual sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat di Karawang, yaitu sebagai satu kawasan industri yang luas dan juga dunia usaha yang cukup berkembang. Nah, saya melihat di sini dari kasus-kasus yang dijadikan kajian, semuanya sekolah swasta. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga jadi refleksi nantinya bagi penjagaan sekolah-sekolah yang lain, terutama sekolah negeri. Mengapa saya sampaikan komentar ini? Mengingat apalagi pada saat yang terakhir nanti saya akan sampaikan pertanyaan kepada saudara Promopendus sebagai calon doktor dan nanti akan menjadi doktor dan begitu luas sudah ikut dengan berbagai kegiatan sebagai konsultan, sebagai guru, sebagai dosen dan sebagainya. Bahkan sampai kepada hipnosis. Begitu. Nah, tentu berarti kemana nanti akan arah itu disampaikan. Menghadapi saat terakhir kita dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan pelaksanaan pembelajaran juga pada SMK ini ternyata masih diundur-undur juga, belum dapat dilaksanakan. Itu. Jadi ini yang up to date-nya. Gimana nanti sikap dari doktor pendidikan ini untuk menyampaikan saran-sarannya kepada pihak untuk kepentingan. Baiklah, saya ingin penjelasan apakah mindset Promopendus bahwa SMK itu memang menyiapkan untuk jadi kendali kerja, termasuk nanti pada SMK yang menjadi kasus-kasus, ataukah orang yang akan siap menciptakan kerja. Sebagaimana kita maklumi dari berbagai informasi yang kita baca, bahwa ternyata SMK itu penyumbang terbesar pengangguran dari sekolah menengah. Gitu. Karena itu, apakah mindsetnya untuk menciptakan pekerjaan, ataukah hanya untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan saja pada dunia industri? Nah, kalau tadi dikatakan penyumbang pengangguran, apakah itu memang karena mutu lulusan pembelajaran, ataukah kemungkinan cara lain? Apalagi sekali lagi dikaitkan dengan kondisi sekarang, industri ini baru saja ditutup di mana-mana.
bagaimana bisa mencari pekerjaan kalaupun dia bagus lulusnya. Apakah ini memang mindsetnya hanya untuk menyiapkan mencari pekerjaan atau mampu menciptakan pekerjaan? Mentera bangsa, tentu untuk bangsa supaya tidak menjadi pencari, meminta bantuan sumbangan dari pemerintah karena sulit untuk mencari pekerjaan. Gitu. Bagaimana? Coba komentar saudara. Siap. Terima kasih Prof. Abin. Mengenai dengan mindset lulusan SMK ini adalah mereka harus dicanangkan adalah untuk masuk ke dalam DUDI. DUDI di sini diartikan bahwa harus siap dunia usaha dan dunia industri. Berarti mereka ada dua alternatif. Bisa mereka kerja atau bisa mereka menciptakan sendiri lapangan kerjanya. Jadi mereka berwirausaha, Prof. Gitu. Nah, di sini wirausaha untuk khusus untuk keahlian TBSM ini, teknik bisnis sepeda motor Honda ini. Jadi anak-anak ada salah satu keistimewaan yang sekolah yang sudah bekerja sama di bawah binaan Honda. Anak-anak yang mumpuni, anak-anak yang bisa, yang siap itu adalah mereka yang sudah dilatih, kemudian dikasih fasilitasi sama pihak sekolah dan dari pihak tersebut, dan mereka dilatih, Prof. Dan mereka bisa membuka bengkel sendiri, Prof. Itu dengan tujuan bahwa pihak Honda ini tidak hanya sekedar dia memberikan bahwa MOU ini link and match dengan industri ini hanya sekedar mereka untuk kerja, baik di perusahaan AHM-nya atau di main dealer di Honda-nya, bengkel dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak yang mampu, mereka yang siap dengan wirausaha, mereka akan mampu dan mereka difasilitasi, Prof. Dan mereka bisa membuka bengkel sendiri, Prof. Gitu. Memang tadi menyikapi Prof juga yang tentang SMK ya tahun 2019 ini, Prof, kalau menurut dari detik.com, saya tadi baru sebelum saya sidang ini saya buka detik.com ini. Nah, ini ternyata dari bulan Februari 2019 ini ada sedikit penurunan, Prof. Alhamdulillah, Prof. SMK turun di 50.000 orang, Prof. Jadi nggak pengangguran lagi. Dibandingkan dengan tahun 2018, yang masih tinggi, Prof, kalau dibandingkan dengan itu. Nah, di sini ya orientasinya pihak sekolah sekarang bersama dengan guru-guru mereka harus siap dengan berbagai macam daya dan upaya. Mereka selain mempersiapkan ilmu hard skill yang dipersiapkan untuk kompetensi mereka untuk mereka bisa belajar dengan sesuai dengan keahlian mereka khusus teknik sepeda motor Honda ini, tetapi pihak sekolah pun harus mempersiapkan soft skill dan mempersiapkan jiwa-jiwa entrepreneur yang dirangkum, yang dibuat namanya kurikulum khas yang memang nanti anak-anak ini diarahkan untuk menjadi seorang entrepreneur, Prof, untuk kedepannya, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Wah, kita gembira kalau memang begitu. Itu harapannya. Jadi sekali lagi untuk barangkali jangan sampai ada image SMK itu menyiapkan untuk pencari kerja dengan ijazah di tangan kesana kemari mencari pekerjaan. Dan tadi kita dengar hanya berapa persen yang terserah dunia kerja. Dan perlu dimaklumi, dunia industri atau dunia usaha ada yang formal, non-formal, mal. Nah, jadi juga tentu dipertanyakan di sini tadi, sinergitas mana dilakukan pada tingkat pembuat kebijakan. Gitu. Nah, kita tahu SMK itu suka menengahkan tingkat provinsi Jawa Barat, bukan Kabupaten Karawang. Di tingkat mana sinergitas itu dilakukan? Seperti tadi menyelaraskan kurikulum, lahan praktek, dan ya konsep ini sudah kita kenal, ada sistem ganda dan lain-lain zaman dulu. Coba, haruskah ada satu semacam unit, satu forum yang mempertemukan aspirasi antara dunia usaha dan dunia industri itu, dunia kerja ini dengan lembaga pendidikan? Seperti apa kira-kira forum itu? Atau kalau ada agensi yang mempertemukan, mengingat sekolah begitu beragam dan juga dunia kerjanya begitu beragam.
Silakan di tingkat mana? Betul, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, untuk ini sinergitas ini memang harus dibuatkan tidak hanya sekedar di tingkat sekolah, Prof. Memang kan yang saya teliti ini khusus perusahaan-perusahaan yang memang mereka sudah kerjasama, Prof. Di situ yang saya garis bawahi. Karena misalnya tidak kerjasama dengan pihak, mereka hanya sekedar untuk menitipkan anak mereka untuk prakerin, itu mereka akan ketinggalan, Prof. Dilihat dari segi kurikulum, Prof. Kurikulum dari Honda ini ada sekitar mata pelajaran teknik yang tidak diajarkan di kurikulum dinas, Prof. Kalau saya membandingkan kurikulumnya, ada kurikulum SMK, ini ada sekitar 21 jam untuk mata kuliah ini ya, untuk mata pelajarannya. Nah, di sini ada mulai dari kita belajar dasar teknik, kemudian konversi energi, teknik, mereka pun peralatan bengkel sepeda motor Honda, belajar kesehatan dan keselamatan kerja, mereka juga belajar tentang masalah kasis seperti sepeda motor, mereka belajar tentang masalah pemeliharaan mesin sepeda motor, mereka belajar pemeliharaan kelistrikan otomotif, dan mereka belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di Honda ini ada sekitar 23 jam, Prof, yang memang sampai kelas 3 ini disiapkan. Jadi sehingga kalau kurikulum SMK, teknik sepeda motor saja, tanpa kerjasama dengan pihak Honda, dia hanya 21 jam, Prof. Tetapi kalau kerjasama dengan Honda, ditambahkan dengan 39 jam, ya kurikulum adalah kurikulum dari teknik sepeda motor Honda, Prof. Jadi kalau digabungkan dengan kurikulumnya adalah sekitar 60. Sehingga nanti mereka, ketika mereka sudah selama 3 tahun mereka belajar, mereka akan bisa dilisensi dengan menggunakan standar SKKNI dari BNSP, Bro, dari LSP di SMK tersebut. Nah, ini LSP ini kurang lebih ada sekitar 47 item rincian uji kompetensi. Item uji kompetensi ini, sehingga uji kompetensi ini akan dibuatkan dari 47i, mulai dari mereka uji kompetensi dari perawatan berkala sepeda motor, kemudian perbaikan mesin sepeda motor, perbaikan sistem rangka sepeda motor, perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor, Bro. Nah, ini kurang lebih sertifikasi ini adalah sertifikasi tentang komponen dan kemampuan si anak. Si peserta didik ini mereka mampu dan mereka skill dengan apa? Dengan mereka skillnya ini adalah dibuatkan agar mereka ini mumpuni di bidang teknik tersebut. Nah, kemudian menyikapi tentang masalah kewirausahaan pun itu harus pihak Honda sudah menerapkan, Prof. Jadi mereka menggunakan, silahkan kalau misalnya untuk mereka mau kerja di perusahaan Honda, mereka ikuti proses rekrutmen dan sebagainya. Kalau mereka mau, misalnya mereka buka usaha pun, pihak Honda sudah mempersiapkan, Prof, khusus lulusan yang SMK yang kerjasama dengan SMK di bawah binaan Honda, dan itu diperbolehkan, Prof. Terima kasih, Prof. Wah, hebat ini dalam konteks yang spesifik khusus tadi bersepeda motoran. Ya, betul, Prof. Itu kan namanya dunia usaha, dunia industri. Begitu luas, baik regional, nasional, lokal, bahkan internasional. Kita tahu dunia industri begitu luas. Betul, Bro. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang mendekati akhir ini. Kemarin untuk memulai lagi belajar di sekolah, berapa menteri yang bikin kesepakatan membuat formula. Nah, pertanyaan saya tadi di tingkat mana mengaji ini pada tingkat ujung tombak di sekolah. Nah, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian juga pada tingkat nasional, bahkan tingkat kementerian. Jadi itu yang saya tanyakan tadi, forum seperti apa kira-kira yang dapat dibina, dikembangkan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Sekarang saja untuk memulai dibukanya kembali SMA SMK, berapa menteri? Nah, mengapa mereka harus melakukan itu? Nah, ini tadi untuk mengurangi korban-korban yang di ujung tombak, yang tadi dikatakan menyumbang pengangguran besar, dan mungkin itu bisa terjadi, akan dapat direduksi dan diubah dengan contoh yang Anda tunjukkan sangat baik tadi,
lulusan dari mereka yang menekuni masalah sepeda motor permesinan lebih luas itu dan lebih luas lagi dan itu dapat dikembangkan. Coba dilihat sekarang, gimana kira-kira format sinergitas itu pada tingkat yang lebih mesoskopik dan makroskopik di samping yang mikro tingkat sekolah itu tadi. Baik, Prof. Silakan. Ya, baik Prof. Untuk kebijakan, memang kita tetap Prof. Untuk kebijakan dia diarah kepada pemerintah dulu Prof. Karena memang semua ranahnya kan diturunkan semua dari kementerian Prof. Dari kementerian kemudian masuk ke provinsi. Nah sekarang tanggung jawab di SMK ini ranahnya di provinsi. Nah Jawa Barat ini adalah kesiapan, apalagi di daerah-daerah Jawa Barat ini ada beberapa daerah yang memang orientasinya ada industri, termasuk Karawang ini yang saya teliti ini adalah sekarang adalah daerah industri yang cukup perkembangan cukup maju Prof, dibandingkan dengan Bekasi. Sekarang Karawang yang lebih banyak untuk pembangunan perusahaan. Tapi juga di masa pandemi ini juga Prof dikaitkan dengan keadaan sekarang juga banyak juga yang mungkin siswa yang memang sekarang ini tidak bisa mereka melaksanakan prakerin khusus yang semester 5, semester 6 gitu kan karena kondisi pandemi, dan mungkin ini perusahaan pun membatasi karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Prof. Nah, menyikapi hal itu semua sehingga juga tidak bisa dipungkiri bahwa prakerin digantikan dengan menggunakan media digital, misalnya dengan prakteknya online, dengan melihat tutorial dalam macam itu pun tidak bisa juga Prof gitu ya. Jadi mungkin kebijakan ini akan tetap bersumbernya dari kementerian Prof, dari pemerintah. Nanti bagaimana pemerintah ini mensikapi agar kondisinya sudah siap aman dan mungkin anak-anak akan bisa kembali belajar. Karena belajar dengan menggunakan digital untuk sekarang ini, dengan belajar untuk SMK ini agak kurang Prof. Karena SMK ini adalah lebih ke arah vokasi, lebih ke arah keterampilan. Mungkin kalau untuk SMA dan ini agak lebih mudah karena lebih ke arah umum, lebih ke arah ilmuannya. Kalau ini kan lebih ke arah teknik, lebih ke arah pembelajaran, dan mereka membutuhkan yang namanya pengalaman mereka dalam belajar Prof. Sehingga kalau mereka tidak mengalami langsung, ini tidak akan pernah mereka bisa untuk terampil dan mungkin siap sesuai potensi yang diharapkan sama pihak sekolah ini. Mungkin angkatan yang tahun ini Prof, yang tahun 2019 ini yang lulus ini, mungkin mereka agak kurang Prof, karena mungkin keadaan yang pandemi ini semua sekolah harus ditutup sehingga tidak ada pembelajaran dengan menggunakan tatap muka, sehingga pembelajaran menggunakan online semua Prof. Ini keprihatinan kita Prof, keprihatinan kita. Dan kita berdoa ya mudah-mudahan ya kondisi ini cepat berlalu. Mungkin itu aja Prof tanggapan dari saya. Baik, bagus. Selamat nanti untuk jadi konsultan dalam kondisi yang komprehensif seperti itu. Saya gembira. Selamat Anda untuk melaksanakannya apa yang dijadikan contoh dari kasus lokusnya di Karawang, tapi sesungguhnya operasionalnya dapat level yang lebih luas lagi untuk mengembangkan kebijakannya. Mengapa? Karena tidak bisa dipisahkan dari kebijakan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Tubagus Abin Samsudin Ma'mun, MA, yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan. Pak Arif, saya pun selaku penguji dalam Siap, Prof. Ingin menyampaikan beberapa hal pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, dari judul yang saudara buat, sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri. Apa yang saudara maksudkan dengan sinergitas lembaga ini? Silakan. Baik, Prof. Dari judul, saya mengambil judul tentang masalah sinergitas ini antara lembaga pendidikan lebih ke arah SMK, pendidikan SMK dengan ini terutama lebih kasusnya itu kan dibatasi dengan kerjasama link and match antara teknik sepeda motor Honda dengan Honda Prof, dengan link and match-nya Prof. Jadi, sehingga di sini ada kerjasama link and match mulai dari ada 8 standar MOU yang sudah dikerjasama Prof dengan pihak sana, tidak hanya sekedar prakerin Prof, di sana ada 8 item Prof. Apa ini yang mensintaskan?
Nah, sinergitas ini terutama mungkin dari kurikulum, Prof. Kurikulum ini adalah kurikulum dinas dengan kurikulum teknik sepeda motor Honda yang mempunyai ciri khas dengan yang sekolah-sekolah lainnya, Prof. Jadi kurikulum ini hanya bisa dipelajari dan diberikan pihak Honda kepada sekolah-sekolah yang telah menjadi binaan Honda tersebut, Prof. Kurikulumnya. Bahkan juga dari pihak Honda pun yang tadi saya ini kan di kurikulum ini ada sekitar 60, Prof. 60. Sementara kalau dinas ini kurikulum untuk yang produktifnya ini hanya 21, Prof. Sementara di Honda sendiri ada 39. Jadi kalau di Learning and Match kan kurikulum ini sudah dihadiri oleh berbagai macam pihak sekolah, perwakilan dan pemerintah dan pihak Hondanya, Prof. Mereka sudah membuat secara global. Jadi Link and Match di daerah Karawang, Link and Match di daerah Bekasi dan daerah yang lainnya pun di Jawa Barat, Cirebon itu sama semua, Prof. Karena memang ini standar yang sudah dibakukan oleh perusahaan Jepang, perusahaan Honda tersebut, Prof. Ini kurang lebih ada 39, sehingga ada 60, Prof. Termasuk 23 adalah tentang masalah produk kreatif dan kewirausahaan, Prof, di dalamnya, Prof. Ya, kan hasilnya bagaimana ini setelah Anda mengobservasi, melihat? Apakah sinergitas ini betul-betul sudah efektif atau masih ada kesenjangan? Gimana? Kalau dilihat dari sekarang ini, Prof, kalau misalnya ada kesenjangan, pasti ada, Prof. Tidak mungkin semuanya itu benar-benar istilahnya sesuai dengan apa yang di Link Invest tersebut, Prof. Ya itu kan kendalanya banyak, Prof. Terutama juga mungkin dari siswa. Tidak semua siswa itu mereka mempunyai kompetensi yang sama, Prof. Sehingga mereka dengan diajarkan dengan guru yang sama, instruktur yang sama dari perusahaan Honda, bahkan mereka diuji kom pun dengan menggunakan perwakilan dari pihak Honda. Ini tidak semuanya mereka mumpuni, Prof, di bidang itu, Prof. Walaupun belajarnya sama-sama 3 tahun, gurunya sama, sehingga yang didapat dari serap siswa itu berbeda. Nah, ini ada kesenjangan, Prof. Sehingga lulusan-lulusan yang memang kerjasama MOU dengan pihak Honda ini adalah di sana kita ada rekrutmen, Prof. Rekrutmennya tidak semua terserap, Prof, di sana, Prof. Tetapi pihak Honda selain tidak terserap, mereka memberikan alternatif, Prof. Bagi yang tidak terserap di AHM ini, perusahaan Honda ini memberikan pelatihan untuk anak-anak dari peserta di Honda ini untuk masuk ke wirausaha, Prof. Jadi diajarkan kewirausahaannya dan mereka difasilitasi dan diberikan mereka izin untuk membuka bengkel resmi Honda, Prof. Anda melihat faktanya berhasil atau tidak? Atau ada sebagian yang berhasil atau tidak? Kalau dilihat dari sekolah, Prof, saya melihat ada sekolah terutama di SMK Lentera Bangsa 1 Karawang. Ini mereka sudah menggunakan adanya juga bengkel, Prof. Di depan sekolah itu ada bengkel, jadi mereka sudah ada lebih ke arah bisnisnya, Prof. Dan kemudian juga ada di SMK Nurul Ansor, Prof. Itu pun mereka sudah membuat ada depannya ada bengkel dan ada penjualan, Prof. Ini adalah bukti nyata, Prof, bahwa mereka selain mereka mempelajari tentang kerjasama itu dan mereka pun membuat yang namanya sejenis bisnis, Prof, untuk kewirausahaan yang bisa dikelola oleh pihak sekolah dan anak-anak di dalamnya bisa praktek secara langsung kepada masyarakat, Prof. Mungkin itu, Prof. Ya, bagus sekali. Dan permasalahan link and match ini atau permasalahan dual system ini atau apa namanya prakerin ini kan tidak semua dunia usaha ya, Dudi, melakukan hal yang sama dengan Honda itu gitu. Tahu nggak ada berapa banyak yang seperti ini, yang seperti Honda ini? Ukuran panjang lebar. Tahu nggak? Ada data nggak, punya data nggak yang seperti itu? So ini sangat dibutuhkan sekali kan? Selama ini adalah problema prakerin ini adalah karena tidak semua perusahaan welcome ya seperti itu gitu, mengulurkan bantuan dan lain-lain. Sehingga akhirnya hanya sekedar memenuhi persyaratan saja bahwa siswa SM sudah melakukan prakerin dengan dunia usaha dan dunia industri. Tapi hasilnya seperti itu malah tidak bisa menyelesaikan masalah pengangguran, berwirausaha dan lain-lain. Karena kata kuncinya adalah mungkin dari pihak Dudinya yang tidak sinergi dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya, apakah saudara melakukan triangulasi di dalam rangka mengumpulkan data? Bagaimana caranya? Ya, silakan.
baik Prof. Terima kasih Prof. Triangulasi yang saya lakukan Prof, saya datang ke tiga sekolah. Tiga sekolah ini yang pertama di SMK Lentera Bangsa 1, kemudian SMK Nurul Ansor, kemudian ke SMK Lentera Bangsa 2. Nah, ini saya lakukan kurang lebih sekitar 3 bulanan Prof. 3 bulan prosesnya, mulai dari saya wawancara dengan yayasan, tidak semua yayasan yang bertemu Prof. Ada juga ketemu dengan perwakilan yayasan, pengurus yayasan, ada yang ketemu dengan ketua yayasan. Kemudian dengan kepala sekolah, saya pun interview dengan wawancara dengan pihak kepala sekolah, kemudian dengan KAUR, Wakasek Kurikulum, Wakasek di bidang Hubin, karena hubungan bina industri, kemudian sama guru produktif TBSM Prof, khusus ke arah TBSM-nya, teknik sepeda motor, kemudian sama pihak Dudi Prof, satu lagi sama komite sekolah, karena berhubungan dengan dana, biasanya investasi, karena kalau ini kan ada investasi yang digunakan di situ Prof. Ini sudah ini Prof. Dari hasil observasi saja, bisa nggak diceritakan atau dideskripsikan bagaimana proses sinergitas antara SMA dengan dunia usaha dan industri, dari mulai yang persiapan sampai dengan praktek ke kerja lapangannya. Sekilas saja, saya ingin mendengar. Silakan. Terima kasih Prof. Yang di kegiatan di sekolah Prof, yang saya observasi di kegiatan sekolah, di sekolah ini pertama siswa ini belajar yang sudah sesuai dengan kurikulum yang dibuatkan sama Honda ini, diajarkan sama gurunya yang dilatih, sudah disertifikasi dengan khusus dari Honda tersebut Prof, dilatih selama kurang lebih 1-3 bulan di sana Prof. Nah ini mereka mengajarkan, kemudian mereka di standar laboratorium yang anak-anak siswa belajar pun masuk ke dalam laboratorium yang ada di sekolah, itu adalah laboratorium yang sudah settingnya sama dengan bengkel Honda resmi Prof. Ini saya sudah lihat di sana di 3 sekolah tersebut, dan mereka benar-benar mereka belajar sesuai dengan servis motor seperti di bengkel Prof. Semua peralatannya lengkap, mulai dari peralatan semuanya lengkap semua Prof. Dari situ kemudian anak-anak diberikan pembelajaran sama gurunya, kemudian mereka praktek langsung Prof. Termasuk kalau sudah ahli, mereka sudah dianggap mereka mahir, dan mereka ditugaskan bergantian Prof, mereka untuk menjaga bengkelnya Prof. Di sana ada bengkel di depan sekolah itu, dan mereka bisa untuk melayani dari masyarakat Prof, dari sekitar. Sehingga masyarakat pun mereka melihat, oh ternyata lulusan atau mungkin sekolah yang di sekolah tersebut di Honda ini adalah berbeda dengan sekolah lain. Selain mereka mendapatkan ilmu sesuai dengan kurikulum yang dari yang lain dari gabungan antara dinas dengan kurikulum TBSM Honda ini, dan mereka pun membuat ada kebanggaan, ada kepercayaan dari masyarakat yang mereka melihat sendiri Prof. Bahkan kalau misalnya buat ajang promosi, ada satu sekolah di SMK Lentera Bangsa itu mereka membuat namanya servis gratis Prof. Itu kalau misalnya untuk media promosi kepada calon siswa baru Prof. Mungkin itu Prof. Oke, bagus sekali. Terakhir. Disertasi ini kan I9 ya. Harus ada produk. Jadi penelitiannya harus ada produk. Dan produk ini harus ada novelty-nya, kebaruan. Kemudian juga teruji mungkin sekarang sedang dilakukan ujian, saudara. Tapi yang paling penting juga yang keempatnya aplikasi. Jadi produk penelitian saudara itu bagusnya bisa ada unsur kebaruannya dan bisa diaplikasikan. Tapi yang saudara susun sayang ya, sesungguhnya hanya dalil gitu. Kenapa ada membuat konsep yang nutrisional dari temuan yang bagus ini untuk share kepada yang lain gitu ya. Itu luar biasa sesungguhnya, temuan ini kan bagus sekali gitu. Dan tidak semua gitu ya, prakerin ini bisa menghasilkan hal yang seperti itu. Kalau semua Dudi melakukan hal yang sama, mungkin tadi yang disampaikan oleh Prof. Abin, bahwa SMK itu menjadi kontribusi terbesar dalam rangka pengangguran, tidak akan terjadi lagi. Karena siswanya bisa wirausaha ya, kalau tidak pun bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan link and match itu gitu. Nah, kalau itu dibuat kan luar biasa gitu ya, macam model ya, kemudian bagaimana ini bisa di-share antara SMK dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau hanya dalil, apalagi dalilnya ini kan masih semi dalil ini. Dalil itu kan hampir sama teori ya, hasil sama dengan teori. Coba nanti sendiri Pak Ari dibaca aja lagi, diulang-ulang gitu ya. Dalil yang saudara susun ini sudah sampai ke derajat dalil atau tidak itu? So, kalau dalil itu sudah
maths dan teori, tidak bisa dibantahkannya. Ini kan hipotesis juga belum ya. Nah, itulah saya sarankan nanti follow up-nya setelah selesai, jangan berhenti gitu, karena ini sesuatu yang bagus itu, kontribusi Anda gitu, sehingga Anda mungkin nanti kalau lulus doktor di bidang ilmu pendidikan, spesialis bidang prakerin. Baik, banyak hal yang sudah dikupas oleh para penguji tadi dan luar biasa. Saya ingin bertanya dan memberikan komentar yang relatif sederhana sebetulnya. Saya kira kita sepakat, ketika kita memandang sesuatu, apapun itu, objek apapun itu maksud saya, maka yang akan dilihat adalah pertama-tama wajahnya, baru kemudian ujungnya. Nah, saya ingin komentari persoalan wajah dulu, gitu kan ya. Pertama adalah judul, sinergitas lembaga pendidikan dengan dunia usaha. Nah, itu kan wajah utama ya, first impression-nya ada di situ. Ternyata kata-kata sinergitas itu tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, hanya ada kata sinergi, sinergis, dan sinergisme. Sinergitas malah ada yang mempertanyakan, ini sebetulnya sinergisitas atau sinergitas. Di dalam kegaulan itu seperti istilah ini ada, gitu kan ya. Nah, ini ada Pak Arif ya. Itu yang pertama. Wajah kedua, setelah melihat sepintas tentang apa yang mukanya, maka kemudian lihat rautnya sekarang. Rautnya itu ada dalam abstrak. Saya ingin bacakan. Disertasi dengan judul Sinergitas Lembaga Pendidikan dengan dunia industri dalam meningkatkan mutu layanan SMA. Ini berfokus pada studi kasus. Tidak berfokus pada studi kasus, Pak. Ini berfokus pada masalah apa yang kemudian metodenya studi kasus. Jadi bukan studi kasusnya yang jadi fokus, Pak. Jadi ini adalah deskripsi yang perlu di dalam perwajahan Bapak gitu kan ya. Bapak tuh sebenarnya udah cakep dari ini itu. Katakanlah Bapak tuh berwajah cakep, tapi ketika dimulai dengan raut, nah rautnya kayak begini. Coba Bapak renungkan kembali mengenai itu ya, dan itu artinya Bapak harus koreksi lagi tentang abstrak ini. Abstrak sebaiknya menggunakan metode atau model BPM-TRC ya, background, purpose, method, teori, result, dan conclusion. Nah, ini tolong dirangkum kembali ya. Terakhir melihat wajah ini ya, kesan ya. Yang terakhir ada kemiripan dengan Prof. Im tadi. Ujungnya, loh kok ujungnya jadi begini? Dalil. Ini tidak bisa disebut dalil, Pak, ya. Tidak bisa disebut konsep. Jadi ngambang nih, Pak. Dalil bukan, hipotesis juga belum kena. Jadi yang terbaik seperti tadi disampaikan oleh Prof. Iim, sebaiknya dengan temuan yang relatif bagus ini, buatlah kerangka konseptual untuk dijadikan semacam role model pada sekolah yang lain atau pada lembaga pendidikan yang lain. Karena sejujurnya saya harus mengatakan, Bapak tidak menghasilkan dalil ini, Pak, jauh dari dalil. Ya, setengah juga tidak, Pak, dalil ini ya, gitu. Tapi konseptual juga tidak, jadi tolong fokus saja pada rencana kerangka konseptual. Itu sebagai first impression saya terhadap apa yang dihasilkan oleh Bapak. Tolong nanti di follow up lebih lanjut, Pak Arif ya. Gitu. Sekarang saya ingin bertanya tentang dua hal, Pak, ya, gitu. Saya kira ada hasil penelitian yang relevan yang Bapak suguhkan pada bab 2. Ada 5 penelitian tentang kemitraan ya, tentang kerjasama itu. Kita lihat juga di dunia nyata sekarang sangat banyak industri yang sudah mendekati komunitas tertentu. Contohnya kalau saya gambarkan di Bandung, sekarang pesaing si Honda yang Bapak jadikan studi itu sudah melakukan pendekatan pada komunitas pesantren untuk membina kewirausahaan, keterampilan tertentu. Bahkan perusahaan ini pun, perusahaan yang Bapak teliti pun, juga melakukan sesuatu yang
hampir mirip di Bandung gitu kan ya gitu. Terus banyak kemudian model itu dilakukan oleh industri lain pada sekolah gitu kan ya. Saya ingin bertanya pada Bapak, kalau ini pertanyaan, sesungguhnya benang merahnya tuh apa sih semua dunia industri itu melakukan sesuatu pada lembaga pendidikan? Apakah itu merupakan perwujudan social responsibility, perwujudan kearifan mereka terhadap dunia yang bergerak ke dalam penyewaan benih-benih bangsa nanti, anak muda, generasi penerus, atau ada agenda lain pada mereka? Berat mana antara agenda ideal dengan agenda yang tidak bisa kita tangkap secara real ya? Maksud saya, semua bisnis, semua dunia usaha itu pasti punya motif tertentu yang dari apa yang dilakukannya itu menghasilkan sesuatu. Misalnya memelihara pasar dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ulang, sebetulnya benang merah dari apa yang dilakukan atau sepak terjang dunia usaha industri pada sekolah itu sebetulnya apa sih? Mangga, silakan Pak Arif. Baik, Pak. Terima kasih. Benang merah perusahaan dalam hal ini Budi, dan mungkin lebih ke arah perusahaan Honda atau perusahaan apa aja, Pak ya, Pak Dokter ya, jadi umum aja ya. Yeah. Nah di sini benang merahnya adalah lebih karena pihak lembaga atau pihak suatu instansi pun, perusahaan pun mereka harus punya yang namanya sekolah-sekolah binaan Prof. Sekarang ini memang rata-rata dari mayoritas dari lembaga tersebut, selain mereka harus mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang harus siap dengan anak-anak, harus siap terjun langsung ke sana sehingga nanti tidak perlu diberikan training dan lebih lama sehingga dipersiapkan ke sana, atau juga mungkin lebih mudah arahnya itu karena untuk kalau misalnya dibina langsung dari perusahaan tersebut, maka lembaga sekolah tersebut adalah lembaga yang pas untuk mengadakan rekrutmen kepada pihak sekolah. Sehingga tenaga kerja yang diharapkan nanti oleh pihak lembaga atau pihak perusahaan tersebut tidak perlu lagi banyak diberikan training-training dan pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, kemudian kalau misalnya agenda lain, ya saya yakin setiap perusahaan mereka punya ada dana CSR, ada dana mungkin mereka buat kegiatan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya link and match ini dengan industri, ini adalah menjembatani bahwa pihak perusahaan dan sekolah tersebut sama-sama saling bersinergi, tujuannya sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, arahnya agar siswa-siswa tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan kompetensi dari lulusan dari sekolah tersebut. Iya, saya kira jawabannya oke. Kalau saya hadapkan Bapak, yang Pak Arif dihadapkan pada pertanyaan, berat mana antara idealitas dunia bisnis dengan bisnis itu sendiri ketika mereka melakukan treatment tertentu pada sekolah? Idealnya lebih unggul atau sosialnya ya, atau bisnisnya sebetulnya? Kalau ke sana lebih ke arah bisnis. Okay. Saya melihatnya ke sana. Karena kenapa? Oke, makasih. Karena kenapa lebih ke arah bisnisnya? Karena perusahaan itu orientasinya lebih ke arah profit. Ke profit inilah keuntungan mereka. Bahkan dengan kerjasama dengan pihak Honda ini pun, pihak sekolah itu harus menyediakan investasi yang disiapkan, sehingga investasi itu adalah membutuhkan dana. Jadi tidak semua sekolah siap. Bahkan di Karawang aja yang kemarin ada di tahun 2017 itu hanya sekitar 5 atau 6 sekolah yang memang siap mereka, untuk yang lainnya belum siap karena mereka sudah investasi menyediakan laboratorium bengkel sesuai dengan standarnya, peralatan equipment dan sebagainya. Jadi arahnya lebih ke arah ke bisnis, tetapi kita ambil ininya lah Prof. Jadi kebaikannya adalah ya biar sama-sama. Artinya dari pihak sekolah juga mereka bisa menjalankan sesuai dengan tujuannya adalah kompetensi lulusan bermutu dan siap kerja. Kemudian dari pihak perusahaan pun mereka sesuai dengan peraturan undang-undang, mereka pun tidak melanggar peraturan undang-undang yang ada. Ya, baik, saya kira saya senang dengan jawaban jujur itu ya. Tapi dengan jawaban jujur, akan pertanyaan baru sebetulnya yang terjadi adalah sinergi, kolaborasi, partnership atau kemitraan apa sesungguhnya kalau begitu? Sinergi di sini lebih ke arah partner ya. Jadi sama-sama dia punya tujuan masing-masing, tetapi tujuannya sama. Gitu. Jadi kalau tujuannya sama, pihak sekolah tujuannya ada anaknya dia siap kerja, intinya adalah diterima kerja di perusahaan tersebut. Pihak perusahaan juga mereka adalah tidak repot-repot lagi mencari anak-anak yang kompetensi sesuai dengan kompetensi perusahaan yang sudah disiapkan gitu. Kan itu. Baik, Pak Arif sendiri punya harapan apa dengan hasil temuan yang kemudian diberikan kesimpulan yang cukup panjang?
ya, tapi mohon dikoreksi sekali lagi Dahlia, kira-kira harapan Pak Arief sendiri terhadap apa yang dihasilkan dan kemudian dituangkan ke dalam disertasi ini sesungguhnya apa? Harapan saya untuk disertasi ini adalah disertasi yang mengupas tentang masalah link and match dengan dunia industri, yang tidak hanya sekolah-sekolah SMK ini hanya sekedar MOU, yang sekedar MOU menitipkan anak-anaknya buat prakerin, sementara dari pembelajaran di sekolah itu tidak dipersiapkan. Mereka belajar apa adanya, bahkan dulu ada sekolah-sekolah negeri yang peralatannya serba konvensional, yang belum dia menggunakan teknologi yang mumpuni sekarang, sehingga ini ada gap, ada kecenderungan-kecenderungan bahwa lulusan dari SMK A dengan SMK B ini tidak akan pernah sama kualitasnya, sehingga nanti daya saing dari siswa tersebut, mereka mempunyai daya saing tersendiri. Makanya nanti dikatakan ada sekolah yang unggul adalah sekolah yang di mana lulusan SMK ini siap kerja. Bukan sekolah unggul adalah sekolah yang akreditasinya bagus, tetapi akreditasinya bagus harus didukung juga dengan kualitas lulusannya yang siap diterima kerja di dunia. Baik Pak Arief, saya ingin kembali ke yang tadi, ini terakhir dari saya. Tolong tadi sinergitas itu diberikan alasan yang tepat nanti di dalam salah satu isi disertasi, kenapa istilah itu dipergunakan, karena itu sama sekali tidak ada dalam kamus Indonesia. Yang kedua, tadi saya melihat Prof. Ahmad Hufad itu luar biasa tentang link and match yang sebetulnya itu harus bermetamorfosis, bermutasi, karena itu konsep link and match itu lahir tahun 90 diperkenalkan di Indonesia oleh Pak Menteri kalau tidak salah Pak Wardiman, dan artinya itu usianya udah 30 tahun, terlalu tua. Mungkin sekarang ada mutasinya seperti apa sih link and match itu, apakah masih dalam spirit yang sama atau ada modernitas tertentu yang kemudian sekarang tidak lagi mengandung kekinian, kecuali ada tambahan konseptual tertentu. Tolong itu ditarikan, mungkin lebih bermakna walaupun tetap ya link and match itu. Saya kira saya ingin sampaikan selamat atas perjalanan studi Pak Arief yang ikut mendampingi Bapak sampai ini. Tapi tolong apa yang tadi saya sampaikan itu menjadi perhatian dan setelah sidang ini. Pertanyaan para profesor tadi luar biasa. Nanti tolong dijadikan semacam referensi untuk menyempurnakan karya Bapak ini. Karya fenomenal yang harus menjadi kebanggaan. Ya, selamat Pak Arief. Saya kembalikan ke Prof. Iim sebagai ketua pada siang hari ini. Terima kasih Prof. Iim. Mangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Pasca MM. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sutaryat Trisnamansa MA. Dipersilakan Pak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Arief Hidayat, lebih dahulu saya sampaikan ucapan selamat ya. Anda sudah bisa menempuh ujian tahap terakhir ini. Ada beberapa hal yang ingin memperoleh klarifikasi dari Anda. Anda kan mengenal link and match, ya, mengenal pendidikan sistem ganda yang itu diterapkan di dalam sekolah menengah kejuruan, ya. Waktu itu mungkin belum jadi SMK gitu ya, STM, SEMEA dan seterusnya itu. Sekolah menengah pariwisata. Nah, dari pengalaman itu, ini secara teoritik gitu ya, ada bedanya. Ada tidak bedanya antara istilah sinergitas di sini, dalam disertasi Anda, dengan link and match, dengan pendidikan sistem ganda, itu bagaimana? Apakah semangatnya sama saja gitu? Silakan. Untuk link and match dengan sinergitas ini adalah hampir sama, karena tujuannya itu adalah kerjasama, dia sama-sama partner dari lembaga pendidikan, dalam hal ini SMK, dengan pihak budi, dalam ini adalah PT Astra Honda Motor, Prof. Jadi mereka sama-sama mempunyai tujuan yang sama, mereka sudah duduk bersama, sama-sama mereka untuk
membuatkan yang namanya kurikulum yang sama, kemudian mereka membuat lagi yang namanya rekrutmen yang sama, sehingga tujuan-tujuan yang dibuatkan oleh perusahaan Honda ini terhadap dengan sekolah ini sama, Prof. Mungkin itu, Prof. Ya, selanjutnya, Ya, Prof. Tadi masalah nomenklatur sinergitas sudah dibahas ya. Sesungguhnya tidak ada banyak bedanya ya dengan sistem Ghana, pendidikan sistem Ghana dengan kegiatan link and match gitu. Tapi kalau diketahui kalau itu tadi Dr. Warsa itu sejak 30 tahun yang lalu itu muncul ya sistem Ghana link and match. Kan harusnya bukan harusnya, pantasnya sekarang sudah banyak yang berhasil gitu ya. Nah ini produk dari pendidikan sistem Ghana gitu ya di SMK, link and match. Tapi ini kenyataannya kan tidak ya. Nah kira-kira apa itu penyebabnya? Ini secara umum gitu ditarik dari ke belakang gitu ya. Gimana? Ya, betul, Prof. Emang kendala-kendalanya banyak, Prof. Jadi memang dari 30 tahun yang lalu ya sampai dengan sekarang sama-sama mereka menggunakan dengan nama yang berbeda, dulu PSG, kemudian masuk lagi Prakerin, kemudian Link and Match, kemudian ada muncul nama apa lagi nanti ke depannya, itu sebenarnya, Prof. Dan mungkin kendalanya yang muncul ini kembali ke kendala antara dua instansi, Prof. Baik dari pihak SMK sendiri ataupun dari pihak lembaga perusahaan tersebut, Prof. Yang seperti saya katakan tadi sebelumnya itu ternyata tidak semua sekolah itu mereka link and match-nya benar-benar mereka sesuai dengan kurikulum yang dibuatkan oleh perusahaan, Prof. Jadi rata-rata dari mereka adalah mereka hanya sekedar menitipkan anak-anaknya agar anak-anaknya itu mereka hanya lulus saja, sekedar mereka punya prakerin saja, mereka punya tempat buat praktek hanya untuk memenuhi persyaratan untuk mereka lulus anak sekolah itu, Prof. Kemudian juga masalah berikutnya adalah tentang masalah peralatan dan sarana prasarana. Tidak bisa disamakan sarana prasarana di sekolah negeri dan swasta atau sekolah swasta yang baru muncul. Ini pun perbedaannya ada, sehingga dengan perbedaan peralatan sarana prasarana ini beda, sehingga kompetensi dari siswa ini tidak sama antara sekolah yang fasilitasnya bagus, fasilitasnya lengkap, dengan fasilitas yang kurang memadai. Kemudian yang ketiga, juga ini pengaruh dari guru produktif terkadang juga masih merangkap mereka adalah gurunya tidak hanya di satu sekolah, mereka juga mengajar di sekolah lain sehingga terpecah fokus untuk mendidik anak-anak itu produktif itu mata pelajaran produktif ini, sehingga mereka punya kemampuan itu tidak fokus dalam memberikan kompetensi yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya pelatihan dari pihak guru tersebut, sehingga kompetensi yang diharapkan dari perusahaan Honda yang saya ambil di sini adalah harus sama dengan disampaikan guru di sekolahnya, sehingga guru pun harus di-training, guru pun harus dilatih, tidak hanya siswanya, dan nanti berikutnya juga siswanya pun harus dilatih langsung dari orang-orang dari budinya itu sendiri, sehingga siswa tersebut selain dia merasakan dia belajar dari praktisi perusahaan yang kerja para pegawai atau mungkin praktisi di lapangan dengan gurunya, sehingga ketika nanti mereka prakerin di lapangan, di sekolah dengan di pihak Budi itu mereka menganggapnya sama, sehingga tidak ada istilahnya wah ini ilmu yang diberikan atau pelajaran yang diberikan antara sekolah dengan pihak kerjaan itu beda. Saya pikir seperti itu, Bro. Ya, oke lah. Ya, nah ini kasus yang ada di dua sekolah Anda teliti itu hanya 10% saja gitu ya. Baru 10%. Yang terserah. Iya, baru 10%. Karena kerjasamanya pun baru, Bro. Baru berjalan 3 tahun, Bro. Iya. Nah, kira-kira andaikan ini sudah beberapa tahun ke depan gitu ya. Iya, Bro. Kira-kira berapa banyak lagi tuh yang bisa terserap lulusannya? Iya, siap, Bro. Untuk yang terserap ini kan ada 2 kategori, Prof. Jadi memang perusahaan Honda ini memberikan ada 2 alternatif. Mereka yang kerja di AHM atau kerja di main dealer PT Adidaya Cipta itu, atau mereka yang berwirausaha, Prof.
Jadi di kurikulum itu diajarkan mereka yang tidak terserap diberikan pelatihan, dan skill ini adalah diperuntukkan bagi siswa-siswa yang akan berwirausaha. Sehingga tidak hanya diserap kerja oleh perusahaan PT AHM itu disebut Prof, tapi mereka pun bisa buka bengkel sendiri karena di sekolah yang di bawah binaan Honda ini, mereka bisa untuk mereka bekerja di Honda, mereka pun bisa untuk membuka bengkel sendiri dengan izin dari Honda sendiri itu Prof. Jadi ke depan ketika pembangunan ke depan 3 tahun ke depan, sehingga dalam 3 tahun ini baru berjalan sekitar 10% yang sudah terserap. Nah mungkin nanti karena 3 tahun ini kan baru angkatan yang kelas 2, kelas 3 ini kan hanya separuh Prof. Jadi mereka yang dulunya adalah kurikulum teknik sepeda motor Honda saja, sepeda motor saja, belum ada kurikulum link and match-nya. Jadi yang siswa yang udah lulus ini adalah siswa yang kurikulum mereka itu masih kurikulumnya ada setahun 2 tahun itu kurikulum biasa Prof, kurikulum dinas. Jadi itulah ada kesenjangan di situ Prof. Oke. Ya bagus. Tapi di sini bagaimanapun kan penekanannya juga kepada kewirausahaan ya, supaya mereka tidak bergantung kepada dunia usaha itu. Jadi artinya tidak bergantung kepada istirahat perusahaan gitu ya, manapun perusahaannya itu berada. Ya, dan itu memang demikian kan sekarang itu ya. Misalnya yang yang berbasis ke pertanian, yang berbasis apalagi mereka rata-rata tidak bisa terserap ya di lapangan industri. Nah, berikut tadi dikatakan ya, Prof. sudah menyampaikan bahwa ada semangat Kaizen ya di perusahaan, di sekolah juga ya, karena diharapkan seperti itu karena Anda juga di sini menggunakan teori manajemen mutu terpadu, betul nggak? Ya. Betul, Jadi ada perbaikan yang terus, ya. Sedangkan di industri juga ada perbaikan yang terus menerus, gitu. Ya. Nah, maka ini ada sinergitas di dalam prakerja gitu. Bagaimana itu keterlaksanaannya itu? Semangat Kaizen di situ. Baik, Prof. Semangat Kaizen yang di sekolah dan pihak perusahaan ini, mereka sudah dilatih, Prof. Dari awal mereka sekolah pun mereka sudah pakai seragam bengkel Honda, Prof. Jadi mereka SMK, walaupun mereka SMK-nya di SMK mana saja yang di bawah naungan Honda itu, mereka seragamnya sama. Nah, ini menandakan bahwa mereka kecintaan mereka akan Honda itu, one heart-nya mereka nyatu, bersatu dalam hati mereka, sehingga mereka pun dibuatkan sejenis standarisasi untuk laboratorium Honda pun itu dengan desainnya harus wajib dari Honda tersebut, Prof. Kita tidak bisa membuatnya sembarangan dan sesuai dengan maunya sekolah, tetapi harus sesuai dengan standarnya. Dan ini selalu dipantau dan selalu diaudit oleh pihak Honda, Prof. Sehingga dengan adanya tadi dari seragam yang mereka sudah organisasinya juga mereka sudah membuat standar dengan perusahaan Honda, kemudian mereka pun gurunya pun dilatih langsung oleh praktisi dari Honda, kemudian siswanya pun ada sejenis pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran langsung dari praktisi Honda. Kemudian juga ini peralatan yang peralatan dari bengkel, equipment segala macam pun selalu disuplai dari Honda. Kemudian selalu di tahun pertama itu ada pemberian 2 sepeda motor, Prof. Baru yang itu praktek si siswa, Prof. Sehingga kondisi bengkel, kondisi pembelajaran, kondisi guru, kondisi siswa itu sudah mulai dibentuk dengan budaya kerja, Prof. Jadi mereka merasa bahwa sekolah itu sudah kerja. Bahkan ketika mereka sebelum lulus, untuk anak-anak yang bisa prakerja ini, mereka ditugaskan untuk bergantian tiket, Prof. Untuk menjaga bengkel yang ada di sekolah. Ini ada dua sekolah yang sudah ada bengkelnya, itu ada bengkel resminya. Jadi yang SMK Lentera Bangsa 1 sama SMK Nurul Ansor. Jadi anak-anak itu bisa bergantian tugas, sehingga anak-anak bisa menerapkan mereka sudah dapatkan selama mereka atau mereka sudah kelas 2,
dan mereka bisa terapkan langsung Prof untuk melayani masyarakat sekitar. Terima kasih Prof. Ya bagus. Jadi para siswa itu diperkenalkan dan ditanamkan ya Betul Prof. budaya-budaya kerja di industri ya, di tempat prakerin, dan itu juga dibawa di sekolah kan gitu ya. Betul. Sekolah juga seperti itu juga gitu. Nah, saya kira cukup dari saya. Sekali lagi selamat bagi saudara Arif Hidayat ya. Terima kasih, Semoga Prof. nanti Anda dapat hasil yang baik, dapat lulus gitu ya. Amin. Dan saya serahkan kembali kepada Prof. Iim. Maka Pak Iim selaku pimpinan sidang. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Sutariat Trisnamansa MA yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan dan sudah dijawab dengan baik. Dengan selesainya pertanyaan serta bantahan-bantahan dan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda sementara untuk memberikan kesempatan kepada panitia menghimpun nilai dan mengolahnya. Kepada Saudara Arif Hidayat, dipersilakan untuk istirahat sejenak. Baik, Atau Prof. ada komentar Anda terakhir, silakan. Baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rasa syukur, haru dan bangga saya sampaikan ucapan terima kasih saya pertama kepada kedua orang tua saya, kemudian kepada istri saya, kepada anak saya, dan para promotor, anggota promotor, dan tim penguji yang saya hormati. Terima kasih selama 4 tahun saya belajar di Uninus Bandung. Ini adalah ilmu saya rasa sangat bermanfaat sekali buat kehidupan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga ilmu saya bermanfaat, ilmu Prof juga bermanfaat, sehingga nanti ke depan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. ini saya nyatakan sidang ditunda sementara untuk mempersiapkan sidang yang kedua. Terima kasih. Silakan Pak Nanang disesuaikan untuk sidang yang kedua ini. Terima kasih Prof atas perhatiannya. Terima kasih kepada tim penguji, kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Bupat dari UPI. Mohon hatur nuhun karena kasungginganna di Zoom. Mohon